Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik megahnya timnas Prancis, salah satu raksasa sepak bola dunia, terdapat kisah inspiratif para pemain Muslim yang menjadi tulang punggung Les Bleus di tengah persaingan paling ketat menuju gelar Piala Dunia 2026? Mereka bukan hanya bertarung demi kemenangan, tetapi juga membawa nilai-nilai kehidupan, kerja keras, dan keyakinan yang membentuk perjalanan luar biasa mereka. Siapa saja mereka? Dan bagaimana kisah hidup mereka hingga mampu berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia? Prancis sudah lama dikenal sebagai salah satu negara paling kuat dalam sejarah sepak bola. 2 gelar juara dunia pada 1998 dan 2018. Ditambah status runner-up pada 2022 menjadi bukti bahwa Les Bleus selalu menjadi kandidat utama setiap kali Piala Dunia digelar. Memasuki edisi 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Prancis kembali datang dengan skuad bertabur bintang yang dipenuhi pemain-pemain kelas dunia. Menariknya, di balik kemewahan nama-nama besar tersebut, terdapat sejumlah pemain Muslim yang memiliki latar belakang keluarga imigran dari Afrika maupun Timur Tengah. Mereka tumbuh dalam lingkungan sederhana, menghadapi berbagai tantangan hidup, hingga akhirnya menjelma menjadi bintang sepak bola dunia. Kisah mereka menjadi bukti bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai budaya, agama, dan latar belakang dalam satu tujuan yang sama. Nama pertama tentu saja adalah Ousmane Dembélé, sosok yang pada tahun 2025 berhasil mengejutkan dunia dengan memenangkan Ballon d'Or setelah bertahun-tahun dianggap sebagai pemain yang kerap dihantui cedera. Lahir pada 15 Mei 1997 dari keluarga keturunan Mauritania dan Mali, Dembélé dibesarkan dalam keluarga Muslim yang memegang teguh nilai-nilai agama. Kecepatan luar biasa, kemampuan menggunakan kedua kaki dengan sama baiknya, serta kreativitas yang sulit dihentikan membuatnya menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Namun, di balik sorotan kamera, Dembélé dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan taat menjalankan ibadah. Pada Desember 2021, ia menikahi seorang wanita asal Maroko dalam prosesi adat tradisional Maroko yang berlangsung di Prancis. Setahun kemudian, kelahiran putrinya menjadi titik balik kehidupannya. Banyak rekan setim mengakui bahwa sejak menjadi ayah, Dembélé berubah drastis. Ia tampil lebih disiplin, lebih dewasa, dan semakin fokus mengejar prestasi. Semua perubahan itu akhirnya berbuah manis ketika ia meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Nama berikutnya adalah N'Golo Kanté. Sulit menemukan pemain yang lebih dicintai oleh penggemar sepak bola dibandingkan gelandang mungil keturunan Mali ini. Senyum ramahnya, kerendahan hati, dan kerja keras tanpa mengenal lelah menjadikannya panutan bagi banyak orang. Kanté menjadi jantung permainan Prancis saat menjuarai Piala Dunia 2018. Hampir setiap serangan lawan berhasil dipatahkannya dengan tackle bersih dan pembacaan permainan yang luar biasa. Setelah sukses bersama Chelsea, ia terus membuktikan kualitasnya hingga dipercaya kembali memperkuat Prancis pada Piala Dunia 2026 meski usianya telah menginjak 35 tahun. Bagi banyak orang, kehadiran Kanté bukan sekadar soal kemampuan bermain. Ia adalah simbol dedikasi, kerja keras, dan kesederhanaan yang semakin langka di era sepak bola modern. Di lini belakang, terdapat tembok kokoh bernama Ibrahima Konaté. Bek bertinggi 194 cm ini dikenal memiliki kekuatan fisik luar biasa, kecepatan, serta dominasi duel udara yang membuat para penyerang lawan kesulitan. Konaté tumbuh di kawasan perumahan sederhana di Paris dari keluarga imigran Mali. Meski kini menjadi salah satu bek terbaik dunia dan resmi bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2026 setelah 5 musim sukses bersama Liverpool, ia tetap mempertahankan kehidupan religiusnya. Konaté diketahui telah menunaikan ibadah haji dan beberapa kali membagikan momen spiritualnya kepada publik. Baginya, kesuksesan di lapangan tidak pernah membuatnya melupakan nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya sejak kecil. Selanjutnya, hadir sosok muda penuh talenta, Mathys
Ryan Cherki, pemain keturunan Aljazair ini menjadi salah satu kreator serangan paling menjanjikan yang dimiliki Prancis. Setelah tampil gemilang bersama Manchester City, Cherki semakin matang sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dalam beberapa sentuhan bola. Di luar lapangan, Cherki dikenal aktif membantu komunitas Muslim di daerah tempat tinggalnya, terutama saat bulan Ramadan. Ia bahkan menghabiskan malam-malam terakhir Ramadan dengan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Meski memiliki kesempatan membela Aljazair maupun Italia, Cherki memilih membela negara kelahirannya, Prancis. Keputusan itu terbayar ketika ia berhasil membawa tim Prancis U23 meraih medali perak Olimpiade Paris 2024 sebelum akhirnya menembus skuad utama dan tampil di Piala Dunia 2026. Nama berikutnya adalah Michael Olise. Pemain kreatif memiliki kisah keluarga yang sangat unik. Lahir di London, ia memiliki darah Nigeria, Aljazair, dan Prancis, sehingga berhak membela 4 negara berbeda. Meski banyak pihak meyakini dirinya menganut Islam karena berasal dari ibu berdarah Aljazair, hingga kini Olise belum pernah mengonfirmasi keyakinannya secara terbuka. Karena itu, informasi mengenai agamanya masih berupa spekulasi publik dan belum dapat dipastikan. Yang jelas, keputusannya memilih membela Prancis menjadi keuntungan besar bagi Les Bleus karena kreativitasnya mampu memberikan warna berbeda di lini serang. Di lini tengah juga muncul nama Magnus Akliouche, gelandang serang AS Monaco. Ini lahir di Prancis dari keluarga keturunan Aljazair. Meski tidak pernah secara terbuka membahas keyakinannya, unggahan bertema faith atau iman di media sosial membuat banyak penggemar menganggap dirinya memiliki kehidupan religius yang kuat. Namun, seperti halnya Olise, keyakinan pribadinya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, sehingga patut dihormati sebagai ranah pribadi. Terakhir, ada William Saliba, bek Arsenal yang dijuluki Rolls-Royce karena ketenangan dan kualitasnya mengawal pertahanan. Saliba bukan hanya dikenal sebagai salah satu bek terbaik dunia, tetapi juga sebagai sosok Muslim yang konsisten menjalankan ibadah. Di tengah jadwal pertandingan yang padat, ia tetap menjalankan puasa Ramadan, menghadiri salat tarawih di masjid sekitar London Colney. Bahkan, pernah menunda wawancara media demi menunaikan salat Jumat. Sikap itu membuatnya mendapat penghormatan dari banyak penggemar, baik Muslim maupun non-Muslim. Keberadaan para pemain dengan beragam latar belakang ini menunjukkan bahwa kekuatan Prancis tidak hanya berasal dari kualitas teknik dan taktik, tetapi juga dari keberagaman yang telah menjadi bagian penting sejarah sepak bola mereka. Anak-anak dari keluarga imigran yang dulu mungkin hanya bermimpi bermain di lapangan kecil, kini telah berdiri di panggung Piala Dunia sebagai bintang yang menginspirasi jutaan orang. Dengan perpaduan pemain senior berpengalaman seperti Kante dan generasi emas seperti Dembele, Koné, Cherki, Saliba, hingga Thuram, Prancis kembali menjadi salah satu favorit utama untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Mereka datang bukan hanya membawa ambisi menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya, tetapi juga membawa kisah perjuangan yang membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan tekad mampu mengalahkan segala keterbatasan. Di balik setiap gol, setiap tackle, setiap penyelamatan, dan setiap kemenangan, tersimpan perjalanan hidup yang penuh pengorbanan. Itulah yang membuat sepak bola selalu lebih dari sekadar permainan. Menurut kalian, siapa pemain Muslim yang paling berpengaruh bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah inspiratif sepak bola dunia berikutnya.